Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Sri Indah Lestari, di Sahabat Sharing Channel. Welcome to Sahabat Sharing Channel. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Video kali ini aku ingin sharing tentang tips dan trik lulus S2 1,5 tahun dengan predikat cum laude. Simak videonya sampai akhir ya. Have nice watching. Karena banyak banget dari kemarin yang request dan nanyain ke aku gimana sih caranya biar kita bisa lulus S2 dengan cepat ataupun tepat waktu. Nah, di sini aku ingin sharing tips berdasarkan pengalaman aku ya. Ini benar-benar berdasarkan pengalaman aku, jadi aku simpulkan dari pertama aku sebelum masuk S2 sampai aku lulus dan wisuda. Nah, tips yang pertama itu adalah mengenal kampus dan prodi. Nah, di sini aku jelasin tentang yang mengenal kampus terlebih dahulu ya. Karena biasanya kita kalau setelah lulus S1 kita mau memutuskan untuk lanjut S2, kita pasti akan mencari kampus S2 pasca sarjana yang akan kita tempati nantinya. Nah, kita akan mencari info kampus tersebut baik dari website, googling ataupun brosur. Kalau aku itu kemarin aku benar-benar dari brosur. Nah, di situ aku baca dan perhatiin banget brosur kampusku kemarin. Nah, ini dia brosurnya. Tuh. Nah, di sini tuh tertulis batas maksimal S2-nya berapa tahun gitu. Jadi kalau bisa kita usahain jangan lebih dari batas maksimal tersebut. Kalau nggak kita bisa DO gitu kan. Nah, tapi kan karena kita S2, biasanya S2 itu kan 2 tahun tepat waktunya. Jadi kalau bisa kita jangan lebih dari 2 tahun. Kalau kita bisa cepat, kenapa enggak gitu kan. Karena kan kalau mau masuk kampus itu kita ada syarat masuk kampusnya itu apa gitu. Kalau di tempat aku itu tuh cuma TOEFL, TOEFL, dan TOEFL, TOEFL-nya ini juga bisa diserahkan nanti pas mau sebelum sidang munaqasyah. Tapi kalau saran aku agar kita nggak banyak pikiran, jadi bagusnya kita itu menyelesaikan atau menuntaskan nilai TOEFL, TOEFL kita itu sebelum kita masuk kuliah. Jadi pas kuliah kita tinggal memikirkan tesis dan fokus di materi mata kuliah aja gitu. Nah, kita lihat standar nilainya tuh berapa. Jadi kalau bisa itu kita mencapai minimal standar nilai TOEFL, TOEFL ataupun lebih bagus ya. Nah, biasanya kalau kampus lain itu disuruh membuat mini proposal tesis, tapi kalau di tempat aku itu nggak ada. Jadi alhamdulillah kampusku itu cuma TOEFL, TOEFL dengan minimal nilai standarnya itu 475. Sekarang aku bahas tentang yang mengenal prodi ya. Jadi misalnya aku kan prodi pendidikan bahasa Arab, jadi aku harus lihat dulu di semester kemarin, wisuda kemarin itu ada nggak senior aku yang lulus 1,5 tahun gitu. Kalau misalnya ada, berarti itu benar-benar peluang besar buat aku bisa lulus 1,5 tahun juga. Tapi kalau misalnya belum ada, benar-benar effort dan berusaha banget gitu, karena sebelumnya nggak ada gitu. Yang kedua, memperhatikan kalender akademik. Misalnya kalender akademik itu bertebaran luas gitu ya, baik di WA, di Instagram ataupun di website kampus gitu. Itu benar-benar pasti banyak banget tersebar gitu. Jadi kalau kita udah punya atau udah mendapatkan PDF kalender akademik, jadi bagusnya itu benar-benar kita print besar deh kalau bisa, terus kita tempelin di tempat yang kita akan bisa lihat terus tiap hari, kayak di lemari atau di pintu kamar gitu, atau di sebelah kasur tempat tidur gitu. Nah, fungsinya apa kalender akademik ini? Kalender akademik itu kan tertulis semua ya, kapan terakhir agenda, kapan terakhir komprek, kapan terakhir bayar UKT, kapan wisuda tahun ini gitu. Nah, jadi dengan kalender akademik ini kita bisa membuat deadline gitu. Deadline seperti misalnya kita mau wisuda semester ini nih. Nah, kalau wisuda semester ini ternyata wisudanya April misalnya.
kalau kita mau wisuda April berarti kita harus bisa daftar agenda kapan gitu, ternyata Januari misalnya. Nah kalau Januari berarti sebelum tanggal terakhir agenda itu kita harus udah ACC gitu tesis kita. Nah gimana caranya biar bisa ACC secepat itu gitu? Ya udah kita hitung aja harinya dari bulan ini, misalnya kita lihat kalender akademik ini bulan Januari misalnya, dari bulan Januari ini ke bulan Januari tahun besok misalnya, itu tuh berapa jaraknya, berapa hari gitu. Nanti kita bagi aja, oh berarti sehari ini aku harus bisa ngetik tesis itu minimal 2 lembar atau 2 halaman gitu. Yang ketiga yaitu adalah mempunyai masalah. Wah, kok kita harus punya masalah? Padahal kita aja sering menghindarkan masalah kan. Maksudnya apa? Jadi seharusnya sebelum masuk S2 ini kita udah punya masalah, minimal 3 masalah yang berbeda ya. Untuk apa? Jadi kan kita sudah berpengalaman nih menulis skripsi di S1, seharusnya kita sudah lebih bisa gitu di S2. Jadi dengan dari masalah itu, berangkat dari masalah kita akan bisa mempunyai judul gitu. Misalnya masalahnya tentang apa? Yang pertama misalnya tentang media gitu. Nah yang kedua misalnya tentang metode. Jadi kita beda-beda gitu, dari kita mempunyai 3 masalah yang berbeda-beda. Nah masalah itu bisa didapatkan baik dari diri kita sendiri, dari kita membaca buku, ataupun dari mendengarkan sharing orang lain gitu. Jadi saat kita udah punya masalah sebelum kita S2, jadi nanti saat setelah kita semester 2 misalnya, itu udah bisa kita ngajuin judul, kita langsung mengajukan judul, kita langsung membuat janji dengan pembimbing kita, gimana kalau misalnya masalahnya ini gitu. Jadi kalau misalnya kita kan tadi punya 3 masalah, kalau misalnya masalah kita yang pertama nggak disetujui sama dosen pembimbing kita, itu kita nggak usah khawatir karena kita masih punya 2 masalah lagi. Dan insya Allah dari ketiga masalah yang kita punya itu insya Allah pasti ada salah satu yang diterima oleh dosen pembimbing kita. Tips yang keempat yaitu aktif saat perkuliahan. Menurut aku aktif di perkuliahan itu benar-benar menguntungkan gitu. Karena apa? Ini membantu banget sih buat aku. Soalnya aku pengalaman aku sendiri. Jadi dosen itu bisa mempertimbangkan ketika nilai kita tuh misalnya nilai kita sebenarnya A+ gitu ya, sebenarnya A gitu, tapi ternyata nilai kita tuh nggak nyampe A gitu. Jadi nanti dosen tuh bisa mempertimbangkan dengan keseharian kita. Oh anak ini aktif, anak ini kritis, anak ini suka nanya nih, suka nambahin gitu. Jadinya nanti dosen itu menambahkan nilai dari keseharian kita. Itu sih pengalaman aku benar-benar berguna banget gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lanjut S2, nanti biasanya kan pertama-tama aja nih di semester 1 aja nih kan semuanya pada semangat. Kalau bisa kita dari awal sampai akhir itu kita semangat gitu, dan kita nanya, kita menambahkan, kita berargumen, kita mengkritisi, dan insya Allah itu juga bermanfaat buat kita gitu. Tips kelima dari aku itu adalah mengoptimalkan nilai. Maksudnya apa? Jadi gini, kalau misalnya kita pasti sebagai manusia pengen melakukan yang terbaik, ingin membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau aku porsi bahagianya itu adalah ketika aku lulus dengan lulusan cum laude gitu. Gimana sih agar kita bisa lulus cum laude? Jadi kalau kita mau lulus cum laude, kita usahakan nilai kita itu jangan nyampe ada yang B gitu, minimal amin. Tapi kalau bisa amin gak usah, karena amin itu juga sebenarnya bikin turun IPK gitu. Jadi kalau bisa A+ gitu. Jadi kalau mau bikin target nilai, kalau bisa target nilainya itu A+ semua gitu. Jadi mengoptimalkan nilai maksudnya kalau bisa jangan ada yang B gitu. Nah kita juga harus tahu di kampus kita itu bisa cum laude itu minimal nilainya berapa gitu. Kalau dulu pas di S1 aku ini nilai aku itu yang penting nggak ada yang C, itu udah cum laude.
Maaf, itu suami aku lewat iklan. Nah, kalau misalnya di S1 dulu, jadi sistem penilaiannya yang penting nggak ada B, yang penting nggak ada C, maaf, itu kita pasti kumulat, mau 3, berapapun, 3,5, 3,6 itu pasti kumulat. Tapi kalau di S2 kampus aku itu minimal IPK-nya itu 3,75 baru bisa kumulat. Jadi tips selanjutnya yang keenam adalah mengenal prosedur. Kita harus mengetahui kalau misalnya kita mau seminar proposal itu caranya bagaimana, kita prosedurnya harus kemana dulu, terus prosedur untuk mengajukan judul seperti apa, lalu bagaimana jika kita mau ujian tesis, apa aja syarat-syarat yang harus kita kumpulkan. Ini benar-benar penting. Jadi jangan sampai setelah kita ACC tesis lalu kita mau mengajukan jadwal ujian, ternyata syarat-syarat untuk ujian tesisnya malah belum terlengkapi. Jadi kalau bisa dari jauh-jauh hari kita nanya ke senior-senior kita, ataupun kita ke bagian akademik atau kasubag, kita tanya syarat untuk seminar proposal apa, syarat untuk mengajukan judul ke pembimbing apa, terus syarat untuk ujian tesis apa. Jadi jangan sampai nanti pas hari H itu kita malah kewalahan dengan syarat-syarat yang lainnya, padahal tesis kita udah selesai gitu ya. Tips yang ke-7, mengenal pembimbing kita. Jadi kita bisa mengenal pembimbing kita itu dari bagaimana beliau membuat kontrak saat ingin memulai perkuliahan, ataupun kita bisa bertanya-tanya kepada senior kita bagaimana sih dosen tersebut, apa yang disukai dosen itu, apa yang tidak disukai. Misalnya karena ada beberapa dosen yang nggak suka ditelepon langsung, ada yang maunya itu di WA dulu gitu, atau emang maunya di WhatsApp aja gitu, nggak mau ditelepon, karena kalau telepon itu kan kadang mengganggu gitu. Jadi kita harus mengetahui itu, dan kita sebaiknya kita tuh kalau mau menemui beliau itu jangan langsung menemui gitu, kita harus buat janji dulu agar kesannya itu kita sopan, karena ini berpengaruh gitu dengan kecepatan kita nanti. Kalau misalnya kita beretika, insya Allah dosen itu akan memudahkan kita dalam bimbingan. Nah, itulah tadi 7 tips lulus S2 dengan cepat ataupun tepat waktu dari aku. Jadi buat kalian yang mau lulus dengan cepat, semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thanks for watching. Semoga bermanfaat ya. Jika ada saran, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.